Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Nurfatihin dari kelas AMDAL dengan nomor induk mahasiswa 196300048 akan mempresentasikan tentang AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Definisi dari AMDAL itu sendiri yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha ataupun kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL tersebut diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Usaha ataupun kegiatan yang diwajibkan untuk AMDAL yaitu yang pertama, setiap aktivitas usaha ataupun kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, kegiatan usaha yang hasilnya bisa mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial dan budaya sekitar usaha. Yang ketiga, aktivitas usaha yang mempengaruhi resiko tinggi ataupun mempengaruhi pertahanan negara. Yang keempat, aktivitas usaha yang berpengaruh terhadap pengubahan bentuk lahan ataupun bentang alam. Yang kelima, usaha ataupun kegiatan yang memanfaatkan bahan hayati ataupun non-hayati. Yang terakhir, kegiatan yang secara potensial bisa menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Terdapat juga pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam hal pemanfaatannya. Salah satu usaha atau kegiatan yang diwajibkan AMDAL yaitu fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Rumah sakit sendiri dikategorikan menjadi 4 bagian yang diwajibkan melakukan AMDAL. Yang pertama, rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur lebih dari 400. Yang kedua, rumah sakit kelas A atau tipe A. Yang ketiga, rumah sakit yang setara dengan kelas A atau kelas 1 atau tipe A, yaitu kelas B. Yang keempat, rumah sakit dengan pelayanan spesialis yang lengkap atau menyeluruh. Selain 4 kategori di atas seperti rumah sakit tipe C ke bawah hingga puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak diwajibkan untuk melakukan AMDAL, hanya melakukan RPL/RKL. Latar belakang pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun merupakan fasilitas kesehatan yang terletak di Sukun Kota Malang. Rumah sakit tersebut dahulunya merupakan rumah sakit Kristen milik Zending pada masa penjajahan Jepang. Dan ketika Belanda berada di Kota Malang, rumah sakit Kristen tersebut dijadikan sebagai rumah sakit tentara, yang dulunya rumah sakit tentara tersebut berada di Rumah Sakit Celaket. Setelah berjalannya waktu, Departemen Kesehatan, TNI dan juga Zending mengadakan musyawarah dengan kesepakatan yang diperoleh yaitu Rumah Sakit Kristen atau Zending tetap digunakan sebagai rumah sakit tentara dan rumah sakit tentara yang berada di Celaket digunakan sebagai rumah sakit umum daerah dengan memberikan ganti rugi terhadap Zending. Untuk saat ini, dengan adanya pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang, diharapkan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di sekitarnya. Adapun tujuan pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang yaitu mengidentifikasi rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang pada tahap prakonstruksi, konstruksi maupun tahap operasi, dan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar akibat pembangunan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan rumah sakit yang menimbulkan perubahan lingkungan sekitar yang teridentifikasi terkena dampak pembangunan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak penting terhadap perubahan lingkungan akibat kegiatan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Besaran proyek Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun memiliki luasan bangunan lebih dari 10.000 meter persegi
dan juga rumah sakit tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam rumah sakit kelas B atau tingkat 2 atau tingkat B, yang termasuk ke dalam klasifikasi fasilitas kesehatan yang diwajibkan untuk melakukan AMDAL. Lokasi proyek Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang terletak di Jalan Sudangkut Supriyadi, nomor 22, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Rumah sakit tersebut terletak pada posisi minus 7,990171 pada lintang selatan dan posisi 112,6201241 pada bujur timur. Selain itu, Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang terletak di sisi pada jalan utama dan pemukiman di sekitar rumah sakit merupakan pemukiman padat penduduk. Tahap prakonstruksi rencana pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Pada tahap prakonstruksi, memiliki kegiatan yaitu sosialisasi dan survei, dan juga pembebasan lahan. Pada kegiatan sosialisasi dan survei, menimbulkan dampak orde pertama yaitu komunikasi sosial dan juga spekulasi. Pada dampak komunikasi sosial, menimbulkan dampak orde kedua berupa dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan yaitu adanya partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu adanya keresahan masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut. Dampak orde pertama selanjutnya dari kegiatan sosialisasi dan survei yaitu spekulasi, yang memiliki dampak orde kedua yaitu harga tanah yang meningkat, dan juga pemilik lahan di sekitar pembangunan akan menawarkan lahan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan selanjutnya yaitu pembebasan lahan. Pada kegiatan tersebut memiliki dampak orde pertama yaitu kepemilikan lahan dan juga pola konsumerisme. Pada dampak orde pertama kepemilikan lahan menimbulkan dampak orde kedua yaitu perubahan kepemilikan lahan, yang akan menimbulkan berubahnya mata pencaharian pemilik lahan. Dari perubahan mata pencaharian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu pendapatan yang menurun, sehingga akan menimbulkan tindak kejahatan. Dampak lainnya dari kepemilikan lahan yaitu pembebasan kawasan padat penduduk menggunakan alat berat. Dari kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas udara yang berasal dari debu yang dihasilkan dari pembebasan tersebut. Selain penurunan kualitas udara, terdapat juga dampak negatif berupa kebisingan yang berasal dari alat berat tersebut. Dampak orde pertama lainnya dari pembebasan lahan yaitu pola konsumerisme yang semakin meningkat. Pola konsumerisme tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu hedonisme. Hedonisme tersendiri yaitu gaya hidup yang berlebihan. Tahap konstruksi rencana pembangunan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun Malang. Pada tahap konstruksi memiliki kegiatan yaitu persiapan lokasi, pengerjaan tanah, mobilisasi, pembangunan, dan juga rekrutmen tenaga kerja. Pada kegiatan persiapan lokasi menimbulkan dampak orde pertama yaitu pembebasan lahan. Dari dampak orde pertama tersebut menimbulkan dampak orde kedua yaitu polusi udara. Polusi udara tersebut berasal dari debu yang dihasilkan alat berat pada persiapan lokasi. Dari polusi udara tersebut menimbulkan dampak negatif yaitu kesehatan masyarakat sekitar yang semakin menurun. Kegiatan selanjutnya yaitu pengerjaan tanah. Pada kegiatan tersebut dilakukan penggalian dan penimbunan. Dari kegiatan tersebut menghasilkan konsentrasi debu yang semakin meningkat dan menimbulkan polusi udara. Dari polusi udara tersebut menghasilkan dampak negatif yaitu
kesehatan masyarakat yang akan menurun. Kegiatan selanjutnya yaitu mobilisasi yang dapat terjadi dari material pembangunan dan juga pekerja konstruksi. Dari material pembangunan akan menimbulkan jalanan yang rusak akibat material yang diangkut memiliki beban yang berlebih, sehingga menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan maupun kecelakaan. Mobilisasi lainnya yaitu pekerja konstruksi, yaitu mobilisasi pekerja ketika berangkat maupun pulang dari bekerja yang akan menimbulkan dampak negatif berupa kemacetan. Dari mobilisasi pembangunan maupun pekerja konstruksi akan berdampak pada lalu lintas di sekitar pembangunan, yaitu terganggunya lalu lintas. Kegiatan selanjutnya yaitu pembangunan, yaitu pembangunan jalan rumah sakit, pembangunan pondasi rumah sakit, dan juga pembangunan IPAL, instalasi pengolah air limbah. Pada pembangunan jalan rumah sakit akan menimbulkan dampak kerusakan lalu lintas akibat material-material yang tersisa dari pembangunan. Dari kerusakan lalu lintas tersebut akan menimbulkan dampak negatif, yaitu kecelakaan. Selanjutnya yaitu pembangunan pondasi rumah sakit yang menimbulkan dampak kebisingan yang berasal dari alat-alat yang digunakan dalam proses pembangunan maupun dari suara-suara pekerja. Selain kebisingan memiliki dampak yaitu polusi udara yang berasal dari material-material pembangunan yang digunakan, sehingga berdampak pada keresahan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembangunan IPAL yang akan menimbulkan dampak kebisingan dari proses pengolahan air limbah dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon Malang. Kegiatan selanjutnya yaitu rekrutmen tenaga kerja yang memiliki dampak peluang usaha bagi masyarakat di sekitar Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon, sehingga berdampak positif yaitu pemasukan dari masyarakat akan meningkat. Tahap operasi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon Malang. Pada tahap operasi memiliki kegiatan yaitu peluang usaha, pemeliharaan, dan juga operasional. Pada kegiatan peluang usaha akan berdampak orde pertama yaitu penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan tenaga kerja semakin meningkat dan menimbulkan dampak positif yaitu kesejahteraan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemeliharaan yang berdampak orde pertama yaitu penyerapan tenaga kerja. Dari penyerapan tenaga kerja tersebut akan menimbulkan adanya relasi antar individu, sehingga menimbulkan dampak positif yaitu interaksi sosial yang meningkat. Kegiatan selanjutnya yaitu operasional yang memiliki dampak positif yaitu pendapatan rumah sakit yang akan meningkat, sehingga akomodasi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon akan terpenuhi. Pada kegiatan operasional juga menimbulkan dampak orde pertama yaitu limbah B3 seperti limbah patologis yaitu sisa organ, jaringan tubuh manusia, maupun alat medis yang terkontaminasi oleh pasien dengan penyakit menular. Hal ini akan berdampak penyebaran penyakit kepada masyarakat sekitar, yang menimbulkan dampak negatif berupa keresahan warga rumah sakit maupun masyarakat di sekitar rumah sakit. Dampak orde pertama selanjutnya yaitu IPAL, instalasi pengolah air limbah. Dari pengoperasian IPAL tersebut akan berdampak limbah air dari kegiatan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraon akan lebih terorganisir dan menimbulkan dampak positif yaitu kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar maupun rumah sakit lebih terjaga. Selain limbah B3, dampak orde pertama lainnya yaitu limbah non-medis yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan dari pasien.
yang menimbulkan bau menyengat sehingga polusi udara semakin meningkat. Hal ini menimbulkan dampak negatif berupa keresahan masyarakat sekitar rumah sakit. Dampak orde pertama selanjutnya dari kegiatan operasional yaitu penggunaan rumah sakit. Dari penggunaan rumah sakit tersebut memiliki dampak positif yaitu mudahnya akses kesehatan. Diingat bahwa lokasi rumah sakit tingkat 2 Dr. Supraun berada dalam lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Demikian akhir presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.